Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, mari kita berdoa dulu bersama-sama sebelum menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan rezeki yang melimpah. Ya. Dan saya doakan juga semoga nanti kalian ilmunya bermanfaat ya. Baik, video kali ini mengenai sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, tentunya kalian pernah berjalan atau berlari ya. Kenapa berlari ini kok sampai mengeluarkan keringat ya. Kemudian ketika mendengar berita-berita di televisi ya, para pengguna obat haram mungkin bisa berbohong tidak menggunakan obat haram ya. Tetapi ketika dites urinnya, nah ini bisa menjadi langkah awal ya untuk mendeteksi dia memakai obat haram apa tidak. Nah baik, kali ini video mengenai sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi ini adalah proses-proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Jadi yang tidak diperlukan tubuh, nah ini dikeluarkan ya melalui zat-zat sisa metabolisme ya. Nah, diantaranya ada hati, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru ya. Nah, pada hati ini terjadi pemecahan protein ya, menghasilkan urea, kemudian terjadi pemecahan asam nukleat menghasilkan asam urat, terjadi pemecahan hemoglobin ya, menghasilkan bilirubin ya. Bilirubin ini yang mengakibatkan buang air kecil kita warnanya itu menjadi kuning ya. Nah, kemudian urea, asam urat, bilirubin ya, ini dikeluarkan melalui organ ginjal ya. Kemudian sebelumnya kita membahas proses respirasi ya. Respirasi ya ini menghasilkan air karbon dioksida ya. Nah, air ini organ yang mengeluarkan kulit ya dalam bentuk keringat ya. Kalau tadi ginjal ini dalam bentuk urin. Kemudian paru-paru, nah ini yang dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan air ya. Nah, jadi organ ekskresi pada manusia ya, diantaranya ini ada 4 organ ya. Yang pertama kulit ya. Kulit ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan keringat. Kemudian paru-paru. Paru-paru ini dia mengeluarkan apa? Nah, paru-paru ini termasuk sistem pernapasan ya. Kita bahas pada sebelumnya, mengeluarkan H2O dan CO2 ya, air dan karbon dioksida. Kemudian hati ya, hati ini dia mengeluarkan urin ya. Urin. Nah, ini yang pada urin mengandung urea ya. Kemudian yang keempat, nah, setelah hati, paru-paru, kulit itu ada ginjal ya. Ada ginjal ya. Nah, ginjal ini mengeluarkan urin ya. Tadi kalau hati ini yang mengeluarkan urea ya. Nah, ini jadi ada 4 organ ekskresi. Kulit mengeluarkan keringat, paru-paru air dan karbon dioksida, hati urea, dan ginjal ini urin ya. Sementara hati, adik-adik, itu fungsinya ada 2, bisa jadi fungsi umum ya. Nanti kita lihat ada fungsi khusus buat ekskresinya. Nah, fungsi umum itu bisa mengubah glukosa kalau banyak di badan kita itu akan menjadi glikogen ya. Nah, glikogen ini adalah cadangan glukosa dalam tubuh. Juga bisa jadi tempat perombakan eritrosit tua ya. Nah, nanti kalau eritrosit kita usianya udah tua ya, itu nanti akan diubah jadi pewarna empedu atau bahasa kerennya biliverdin, dan jadi pewarna urin yang ngewarnain warnanya kayak gitu ya, kuning ya. Oke, feses juga ya. Nah, itu namanya bilirubin. Dan ini yang paling sering kita kenal, fungsi hati adalah menetralisir racun. Nah, itu tadi fungsi umum. Fungsi khususnya sebagai sistem ekskresi, terkait sistem ekskresi, itu adalah perombakan kelebihan protein
melalui siklus ornitin ya. Adik-adik, kakak kasih lihat ya secara sekilas. Inilah siklus ornitin ya, protein yang kebanyakan di badan kita gitu nanti akan menjadi urea. Nah, inilah adik-adik yang sering disebut-sebut katanya, kenapa ya konon urin kita bisa menyuburkan tanaman. Nah, ini di dalam urin kita itu ada. Nah, ini skill kamu harus bisa bedain mana nama-nama salurannya ya, jangan sampai kebalik. Nah, ginjal sendiri bisa ketahuan dari bentuknya kayak kacang merah ya. Nah, nanti dari ginjal akan keluar sebuah saluran bernama ureter. Hati-hati, jangan sampai kebalik dengan nama uretra, karena uretra itu ada di bawah kantung kemih ya. Nah, kemudian kalau kita lihat seandainya ginjalnya dibagi dua, ternyata kita bisa lihat ada dua tekstur yang berbeda. Tekstur halusnya nanti bagian kulit itu disebut dengan korteks ginjal. Sementara kalau dilihat di skema itu bentuknya kayak piramid ya, oke. Nah, itu yang disebut dengan medula ginjal. Dari masing-masing medula yang kayak piramid tadi, itu nanti akan ada saluran-saluran ya, berkumpul semuanya di pelvis ginjal. Dan adik-adik bisa lihat lagi sebuah nama ureter ya. Oke, nah sekarang bayangkan juga seandainya belahan ginjal ini kita lihat di mikroskop gitu ya. Nah, nanti akan ketahuan kontur satu buah sel dari ginjal. Adik-adik, namanya satu sel ginjal disebut nefron. Hati-hati, jangan sampai terbalik dengan neuron. Kalau neuron itu, iya betul, sel saraf. Kalau sel ginjal namanya nefron ya. Nah, nefron ini ada kelihatan kayak begini ya gambarnya ya. Oke. Di bagian korteks ya, disitulah kita akan berkenalan dengan sebuah kata badan Malpighi ya. Badan Malpighi merupakan kolaborasi antara glomerulus dan kapsula Bowman ya. Nah, begini ya. Oke, itu yang disebut dengan badan Malpighi. Kemudian ada saluran, bahasa kerennya disebut tubulus. Tubulus contortus proximal namanya ya. Oke. Kemudian nanti ada juga tubulus contortus distal ya di belakang. Itu masuk ke grup korteks. Sementara di grup medula itu ada dua. Yang pertama lengkung Henle dan tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Dan yang terakhir tentu saja tadi kita udah kenalan juga di awal, namanya pelvis renalis ya gitu. Nah, itu satu buah nefron. Setelah tadi kita lihat apa sih komponen-komponen yang ada di dalam nefron. Nah, sekarang kita akan cek bareng-bareng sebetulnya nefron itu buat apa sih? Adik-adik, nefron itu adalah tempat proses pembentukan urin ya, kejadian sehari-hari ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama prosesnya. Itu dimulai dari glomerulus. Disitulah pertama kali yang disebut dengan filtrasi. Dari kata filter, inilah proses penyaringan darah dan hasilnya nanti kita panggil namanya urin primer. Nah, urin primer ini ternyata masih mengandung zat-zat yang masih berguna. Contoh ya, di situ masih ada air jelas, glukosa, asam amino, vitamin, mineral jelas masih ada juga, oke. Dan zat yang memang mau dibuang betulan. Contohnya urea. Urea. Kayak di video berikutnya, video sebelumnya ya, itu ada istilah urea. Iya, betul sekali. Itu adalah produk dari sistem ekskresinya hati atau hepar ya. Nah, kemudian ada kreatinin, ini sisa kontraksi otot, itu yang menyusun urin primer. Nah, terus sekarang bayangkan ya, si urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus proximal. Dan di tubulus proximal, di situ akan terjadi peristiwa kedua, pembentukan urin yang disebut reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini dari katanya kelihatan ya, reabsorb ya, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna yang ada di dalam urin primer tadi ya.
Jadi yang penting-penting diambilin gitu ya, oke? Dan hasilnya disebut urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, mineral, urea, dan kreatinin. Ya, kemudian bayangkan si urin sekunder ini akan masuk ke handle, naik lagi ke atas, masuk ke tubulus distal. Dan inilah proses terakhir pembuatan urin. Mari kita kenalan, namanya augmentasi. Dan augmentasi ini adalah proses penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi ke dalam urin sekunder. Maka produk jadinya namanya urin, ya. Oke, nanti semuanya akan berkumpul di ujung yang disebut dengan tubulus kolektivus. Kulit manusia sebagai alat proteksi yang melindungi seluruh tubuh kita juga termasuk sebagai organ ekskresi. Nah, dalam hal ini kulit akan mengeluarkan keringat. Nah, Adik-adik, ternyata keringat yang sering kita alami gitu ya, kalau misalnya habis lari, kegerahan ya, itu terdiri dari air dan garam-garam mineral. Dan kenapa kita harus berkeringat? Fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh. Nah, bayangkan adik-adik, kalau kulit kita itu dilihat di mikroskop ya, ternyata akan kelihatan seperti ini ya, ada gambarnya. Nah, kulit kita dari mulai paling atas sampai paling bawah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya epidermis. Nah, epidermis ini berisi epitel-epitel kulit ya. Nah, yang pertama mari kita kenalan dulu ya. Ini ada yang namanya stratum atau lapisan korneum. Nah, si lapisan korneum inilah yang disebut seringnya dibilang apa? Kulit ari gitu ya. Nah, itu merupakan lapisan sel kulit mati. Di bawahnya ada yang disebut lapisan granulosum. Disitulah pigmen melanin yang menentukan warna kulit manusia berada. Jadi kalau misalnya kulit kita ya tipenya orang Indonesia ya agak coklat ya dibandingkan dengan misalnya tipe yang orang Eropa gitu, itu ternyata dibedakan dari kandungan melaninnya. Adanya di sini ya, granulosum. Kemudian ada lapisannya yang disebut dengan germinativum. Ini adalah sel-sel yang tipenya aktif membelah ya. Jadi bikin baru itu dari germinativum. Kemudian turun ke bawah Adik-adik. Ini lapisannya tebal ya, namanya dermis. Disinilah keringat diproduksi ya. Adik-adik sekalian, hati-hati, kakak pesan dikit, tolong bedain mana kelenjar keringat ya, nah mana kelenjar minyak. Oh, beda tuh ya. Kalau kelenjar yang gampang aja dulu ya, kalau kelenjar minyak, bahasa kerennya disebut kelenjar sebasea, itu adanya di dekat akar rambut. Jadi dia akan melumasi keluarnya dari akar rambut ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Kelenjar minyak. Sementara kelenjar keringat atau bahasa kerennya disebut sudorifera, itu tipenya untel. Nah, ya oke. Muaranya tuh langsung ke epidermis. Ya. Jadi nanti kalau keluar di soal ujian nasional atau ujian sekolah, lihat karakter salurannya. Sebelah rambut kelenjar minyak. Untel langsung keluar, itu baru kelenjar keringat. Oke. Nah, tambahannya di bagian dermis inilah terdapat pembuluh darah, kemudian sel saraf, ya, oke. Dan yang paling bawah itu yang disebut dengan lapisan subkutanea. Di sana terdapat cadangan-cadangan lemak disimpan, ya. Jadi kalau misalnya tebal ya berarti subkutannya tebal gitu ya. Nah, itu akan kelihatan banyak lapisannya agak tebal gitu ya. Nah, adik-adik, keringat setiap orang diproduksinya beda-beda ya. Dan faktor-faktor yang memengaruhi produksinya ini bisa jadi satu, jenis kelamin. Laki sama perempuan beda tuh ya. Kemudian usia.
Kemudian juga kondisi lingkungan, tentu pasti pernah ngalamin. Kenapa kalau lagi dingin nggak berkeringat tuh ya, tapi kalau lagi panas ya, wah suhunya bisa sampai 30 lewat, bercucuran gitu. Itu diproduksinya keringat ditentukan juga oleh kondisi lingkungan ya. Dan bisa jadi, nah ini ya, ini yang sering kita alami. Jenis aktivitas yang kita alami adik-adik akan menentukan perbedaan produksi. Paru-paru adik-adik itu bisa digolongkan ke dalam organ sistem respirasi. Oh jelas ya, itu untuk menghirup oksigen, fungsi dari sistem respirasi. Dan ternyata bisa juga dimasukin ke sistem ekskresi. Nah, untuk hal ini urusannya adalah pengeluaran CO2 dan uap air dari sisa respirasi. Dan mari kita lengkapi adik-adik skill kita di sistem ekskresi ini dengan gangguan pada sistem ekskresinya ya. Nanti harus kenalan dengan nama-nama kelainan atau penyakit, diantaranya bernama albuminuria ya. Albuminuria ini kedengar dari katanya ada urea, urin, oke, good. Kemudian ada kata albumin. Nah, albumin ini protein ya. Nah, di sini kelainan ini sebetulnya yang rusak adalah bagian ginjal, bagian glomerulusnya ya. Jadi rusak di bagian proses filtrasinya. Jadi gara-gara itu filtrasinya error gitu ya. Di urin kita itu bisa ditemukan adanya protein molekul besar ya, bahaya tuh. Kemudian, nah ini sering dengar ya. Namanya batu ginjal ya. Ginjal kita berbatu gitu. Ternyata ginjal kita mengoleksi endapan batu berupa namanya kalsium fosfat di saluran ginjalnya. Bisa di salurannya, bisa di ginjalnya, atau mungkin nanti jatuhnya ke kantong kemih. Nah, terus ada lagi yang namanya diabetes insipidus. Hati-hati ya. Bukan diabetes yang kamu kenal itu ya. Yang diabetes yang kamu kenal mungkin namanya diabetes mellitus ya. Tapi yang satu ini bernama diabetes insipidus ya. Apaan tuh ya? Diabetes insipidus itu adalah sebuah nama untuk peristiwa pengeluaran urin yang berlebihan ya. Kalau bahasa tradisionalnya ada yang bilang beser gitu ya. Nah, itu ternyata gara-garanya adalah kekurangan hormon antidiuretik yang nanti akan bekerja pada ginjal ya gitu. Dan yang terakhir yang perlu ditingkatkan skillnya adalah mengenal sebuah nama nefritis, dari kata nefron dan itisnya itu radang ya, radang nefron. Ya, itu tadi video mengenai sistem ekskresi pada manusia ya. Baik, adik-adik, anak-anakku sekalian ya, jangan lupa kita untuk selalu bersyukur. Mari kita selalu jaga organ sistem ekskresi kita ya. Mari kita jaga hati kita, ginjal kita, kulit kita, paru-paru kita ya, supaya hidup kita barokah, berkah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.